Shalom, selamat malam Ibu Bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Tak terasa tahun 2022 akan kita akhiri bersama dalam putaran waktu sebentar lagi. Dalam segala musim kehidupan di tahun 2022 ini, tentu ada banyak kisah yang telah kita lewati bersama. Ada kisah bahagia dan ada juga kisah sedih. Ada kisah kesuksesan dan ada kisah kegagalan. Semua itu kita lewati bersama, tetapi di dalam iman yang teguh, Tuhan Yesus yang setia kita pegang dan kita percaya sebagai sumber juru selamat kita yang agung dan sumber kekuatan pengharapan yang teguh. Mari sebelum kita bersama-sama meninggalkan tahun 2022 ini, kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan di dalam ibadah tutup tahun 2022 dengan bersama kita lakukan Kidung Jemaat nomor 64, bait yang pertama dan bait yang kedua. Bila kulihat bintang gemerlapan. Putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Allahku. Pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dalam sejarah bangsa-bangsa. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan Roh Kudus memberkati kita semua. Amin. Semusim berlalu, kita lewati dengan sukacita dan penuh dengan pertolongan Tuhan, bahwa kasih setia Tuhan selalu baru, ya dan amin. Mari kita lakukan bersama Kidung Pujian Semusim Berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, betapa kami berterima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan yang tak mampu kami hitung dengan jari-jari tangan ini. Satu hal yang kami percaya, Tuhan Yesus tidak pernah berubah dan selalu baru setia pertolongan-Mu. Banyaklah kisah di tahun 2022 ini yang telah kami lewati, tapi Tuhan yang setia selalu baru dan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Di malam hari ini Tuhan, sebelum meninggalkan tahun 2022 ini, kami menyampaikan hormat, puji dan syukur di hadapan-Mu. Kami melantunkan setiap pujian, bahkan memanjatkan kata-kata doa pengharapan, sebab kami percaya hidup kami tanpa Engkau maka akan sia-sia. Dan pada saat ini pula Tuhan, firman-Mu terbentang di hadapan kami. Bersabdalah bagi kami semua, karena sesungguhnya firman-Mu adalah suluh dan pelita bagi langkah hidup kami. Berkati hamba yang menyampaikannya, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapa jemaat Tuhan, firman Tuhan bagi kita bersama pada saat ini dituliskan dalam kitab Perjanjian Lama, Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Amin. Selamat malam Ibu Bapak jemaat Tuhan. Shalom. Apa kabar Ibu Bapak sekalian? Saya percaya Ibu Bapak dan saudara-saudari semua dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh sukacita. Pada malam hari ini Ibu Bapak jemaat Tuhan, lihatlah di layar televisi Ibu Bapak sekalian. Ada beberapa kata yang kami persiapkan yang Ibu Bapak boleh tanya dan jawab dalam hati masing-masing. Tahun 2022 ini barangkali ada yang berkata, hidup kami penuh dengan kesuksesan karena kami mendapatkan jabatan sesuai dengan harapan dan cita-cita kami. Hasil ladang kami melimpah dan kami berhasil menuai dengan sukacita. Anak-anak kami, cucu-cucu kami boleh naik kelas dan menamatkan pendidikan dengan baik. Bahkan anak-anak kami boleh mendapatkan lulus PNS misalnya dan memperoleh pekerjaan sesuai dengan harapan dan kerinduan. Tahun 2022 juga sukses karena anak-anak keluarga kami sudah mendapatkan teman hidup ataupun jodoh dan berbagai kesuksesan yang diperoleh dan diraih. Di tahun 2022 ini pula selain kesuksesan, ada juga yang berkata tahun ini terasa sangat berat sekali karena diliputi dengan kekecewaan dan ketidakadilan yang kami alami. Barangkali teman hidup yang dengan sengaja mengingkari janji pernikahan. Barangkali anak-anak yang membuat orang tua kecewa dengan tidak menyelesaikan pendidikan tepat pada waktunya. Atau barangkali anak-anak yang selalu menjawab setiap nasihat orang tua, satu kata dibalas dengan beribu-ribu kata sehingga orang tua terluka. Barangkali banyak sekali kekecewaan karena ketidakadilan di tempat pekerjaan atau dalam pergaulan karena ia adalah orang Kristen sehingga ia dinomor duakan. Ada juga barangkali kekecewaan karena sakit dan penyakit yang belum sembuh dan belum ada jalan keluar dari pergumulan yang dihadapi. Ibu Bapak jemaat Tuhan, selain kesuksesan dan kekecewaan, ada juga yang barangkali berkata bahwa tahun 2022 ini kami bahagia. Bahagia karena kehadiran anak yang telah kami nantikan, lahir dari keluarga keturunan kami. Kami bahagia karena sampai di tahun 2022 penghujung ini kami sehat, kami rukun, dan kami aman. Kami bahagia karena Tuhan masih menyertai setiap harapan dan cita-cita kami. Tetapi ada juga yang berkata,
tahun 2022 ini, aduh, kami diliputi dengan kesedihan karena ditinggalkan oleh papa atau mama kami karena kematian. Kami bersedih karena barangkali setiap harapan dan cita-cita kami belum kami peroleh. Kami gagal. Ada juga yang berkata tahun 2022 kami sedih karena rumah kami terbakar, atau barangkali setiap hal yang telah dibangun hilang dengan sia-sia. Ibu bapak jemaat Tuhan, kesedihan, kebahagiaan, kecewa dan kesuksesan memiliki masa dan waktunya masing-masing. Hanya satu yang setia menyertai di dalam setiap kesedihan kita, di dalam gegap gempita bahagia kita, di dalam kekecewaan kita, dan di dalam kesuksesan kita, yakni Tuhan. Tuhan Yesus yang selalu hadir di setiap musim kehidupan kita. Bahwa segala sesuatu yang terjadi itu memiliki waktu dan masanya masing-masing. Hari ini pengkhotbah yang adalah Raja Salomo mengatakan bahwa segala sesuatu ada masa dan apapun di bawah langit ada waktunya. Jika kita sukses, jangan cepat kita berbangga diri. Jika kita kecewa, kita tidak putus harapan ataupun putus asa. Jika kita bersedih, jangan kita larut dalam kesedihan kita. Jika kita bahagia, kita tidak larut dalam euforia kebahagiaan kita. Karena semuanya memiliki waktu dan masanya masing-masing. Semuanya akan berlalu dan yang tersisa adalah kenangan dan pelajaran hidup yang berharga. Tetapi hanya satu yang kekal, yakni Tuhan, Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus, yang selalu hadir di dalam kesuksesan, kekecewaan, kesedihan, dan kebahagiaan kita. Karena itu, biarlah kita diberkati dengan hikmat akal budi, menjadi manusia yang selalu berhikmat, bahwa di dalam Tuhan, segala sesuatu yang telah terjadi di tahun 2022, Tuhan berkati menjadi lebih baik di tahun 2023. Apapun yang kita alami di tahun 2023 nanti, entah itu kesuksesan, entah itu kekecewaan, kesedihan, kebahagiaan, kita tetap percaya itu semua dirangkum Tuhan untuk kebaikan bagi kita semua. Akhirnya, selamat mengakhiri tahun 2022 ini dengan tetap memegang tangan Tuhan yang teguh. Dan selamat memasuki tahun baru, tahun 2023, bahwa baik kesuksesan, kekecewaan, kesedihan, dan kebahagiaan Tuhan pakai untuk kebaikan kita. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Amin. Mari bersama sebelum kita berdoa, kita kembali lakukan pertolonganmu dalam pujian yang kita nyanyikan bersama.
jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Di penghujung tahun 2022 ini, kami terus memuliakan Engkau Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan kami. Di dalam doa ini kami terus berdoa bagi setiap kesuksesan yang telah kami peroleh, untuk setiap kecewa yang kami alami, untuk setiap kesedihan yang telah kami lewati bersama, bahkan kebahagiaan yang boleh kami lewati dengan sukacita, bahwa Tuhan merangkum itu semua dengan waktu dan masanya masing-masing. Tetapi ingatkanlah hati kami untuk selalu bersyukur bahwa segala sesuatu itu akan datang dan berlalu, bahwa hanya Tuhan yang kami imani dan aminkan, Tuhan Yesus yang selalu hadir di setiap musim kehidupan kami. Diberkati keluarga rumah tangga kami, selalu Tuhan berikan keharmonisan, kerukunan sebagai teman hidup suami dan istri. Kami boleh menanggalkan hidup yang lama di tahun 2022, dan di tahun 2023 kami boleh menjadi teman hidup seiring sejalan, saling mengasihi, mencintai dengan tulus, dan seluruh kebaikan Tuhan hadir dalam setiap rumah tangga kami masing-masing. Anak-anak kami bertumbuh menjadi anak takut Tuhan, penurut nasihat orang tua, menggapai masa depan yang gilang gemilang. Bahkan Tuhan menyertai keluarga kami, terus diberkati dengan hikmat akal budi, sehingga keluarga Kristen boleh memancarkan cinta kasih Tuhan bagi seisi dunia ini. Kami berdoa bagi orang tua kami di usia indah, biarlah hidup mereka selalu berbahagia, terlebih Tuhan limpahkan kesehatan dan kekuatan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, Kabupaten Kapuas, diberkati tanah, air, dan udara, bahwa Tuhan mendatangkan kebaikan bagi segenap umat manusia. Biarlah rukun, damai, dan sejahtera. Siapapun
pemimpin kami. Tuhan limpahkan dengan setiap kebaikan, sehingga keputusan yang dihadirkan mendatangkan kebaikan di hati manusia. Kami berdoa bagi kami yang bergumul sampai di penghujung tahun ini. Mari Tuhan berikan jalan keluar di tahun 2023. Berikan kami selalu kekuatan untuk melewati hari-hari kehidupan ini. Kami yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, mujizat-Mu terjadi. Kami sembuh dan kami kuat, juga pulih. Kami berdoa bagi setiap pendeta, penatua, diakan, vikaris, guru-guru sekolah hari Minggu, guru-guru agama, penginjil, pemberita, koster, organis, singer, tim musik, tim multimedia, bahkan apapun pelayanan yang kami jalankan. Berikan kami selalu semangat sukacita, bahkan terus mengaminkan bahwa apa yang kami jalankan semuanya untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan Tuhan hadir kembali dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, dan hari-hari hidup kami. Ini doa kami Tuhan, biarlah kehendak-Mu saja yang jadi. Dan dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan sukacita kita akan memberikan persembahan kita, Ibu Bapak Jemaat Tuhan. Ada amplop yang telah dibagikan, nanti bisa dikumpulkan pada ibadah pada tahun baru, ataupun mungkin bisa diantar ke kantor Majelis Sinode GKI Kalawa, ataupun ada tertera nomor rekening, dan silakan Ibu Bapak dengan sukacita memberikan persembahannya. Tetapi dengarkanlah Mazmur 111 ayat yang pertama sebagai pengantar persembahan. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Kita berdoa. Tangan yang kecil ini mau memberi persembahan, dan hati yang penuh dengan sukacita menyerahkan kepada Tuhan untuk mendukung pelayanan Tuhan di muka bumi ini. Dan bersama persembahan ini, kami menyerahkan tubuh dan jiwa kami sebagai persembahan yang hidup bagi-Mu Tuhan. Amin. Persembahan kita kumpulkan dengan diiringi pujian dari nyanyian ungkup nomor 190, bait 1 sampai 3, Rajangku oh Tuhan Yesus. Rajangku, oh Tuhan Yesus, di jembatan
bersama terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Tahun Baru 1 Januari tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati.